Om Swastiastu, budaya kebajikan dan salam harmoni. Yang terhormat kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Gusti Ayu Purnamawati, serta seluruh peserta pelatihan kelas ilmiah KTI yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wase, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada room meeting kali ini untuk melakukan kegiatan kelas ilmiah dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tak lupa pula saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kelas ilmiah ini. Dan di sini saya Putu Anggiriani Putri selaku moderator melakukan atau memulai kegiatan pada acara pada hari ini. Yang pertama yaitu presensi peserta yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua pembukaan bedah bab 1 KTI, pembahasan tata cara penulisan bab 2 KTI, sesi tanya jawab, sesi foto bersama, dan yang terakhir yaitu pengumuman. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, rekan-rekan semua, sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Ibu Ayu Purnama. Siang, Anggi. Ya, selamat siang juga adik-adik semua. Semoga sehat selalu ya hari ini. Bagaimana Senang Ibu nih Ibu sudah diundang nih sebagai narasumber. Ya, Stungkara baik. Ya, semoga semua yang ikut ini sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap menjalani aktivitas. Untuk teman-teman semua mungkin sudah pada semangat nih Bu untuk melakukan kegiatan siang hari ini. Meskipun di siang hari ini seperti biasa kegiatan atau aktivitasnya tentunya pasti istirahat seperti itu kan Bu. Dan pada hari ini kita ya, iya, dan semoga ke depannya
Sampai di penghujung acara teman-teman masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya. Semangat tetap ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu bedah bab 1 KTI yang akan dilakukan langsung oleh Ibu Ayu Purnama. Untuk waktu, kami persilahkan. Putu Andi Riani Putri. Apa suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ibu akan efisiensi waktu. Sebelum memulai, Ibu akan mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya Kebajikan ya. Ibu akan mengefisienkan waktu dengan menjelaskan menggunakan PowerPoint ya. Apa sudah bisa terlihat semua? Sudah, Ibu. Oke. Baiklah Ibu mulai untuk slide yang pertama. Karya tulis ilmiah semua sudah tahu ya, harus berdasarkan pada fakta-fakta atau realita, terutama juga sumber-sumber literaturnya itu harus jelas ya. Kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan dan tentu saja ini harus menggunakan yang namanya kaidah. Jadi aturan atau rules atau juga template dari karya ilmiah yang akan kita buat ya. Disesuaikan apa yang diharuskan, seperti misalnya harus membuat abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian ada lanjutkan dengan membangun hipotesis atau merumuskan hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan analisis data, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada daftar pustaka. Ya, Ibu akan jelaskan satu-satu bagaimana urutannya sehingga kalian bisa memahami apa saja yang harus dicantumkan pada setiap langkah penulisan karya tulis ilmiah. Ya, kita sharing di sini ya, jika nanti adik-adik ada pertanyaan pada setiap langkah ini, silakan dicatat, kemudian nanti kita sharing sama-sama. Ya, jadi ini bukan berarti Ibu lebih tahu dari kalian gitu ya, tetapi kalian taati atau rambu-rambu yang harus kalian taati dalam menulis karya ilmiah. Terutama kalian yang sudah sering mengikuti lomba-lomba karya tulis, ini juga sebagai masukan-masukan atau koreksi-koreksi untuk penyempurnaan berikutnya. Nah, ini itu jangan sampai hanya menggunakan itu kan mengacu juga pada penelitian berikut ya sebelumnya gitu ya. Jadi ada sumber-sumber dari peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti terkait dengan topik kita. Artinya ada sumber-sumber yang relevan dalam arti sejalan dengan penelitian kita itu ya. Kemudian peneliti dalam melakukan penelitian itu memerlukan sumber pustaka sebagai landasan teori ya. Sumber pustaka ini bisa kita peroleh dari berbagai literatur. Misalnya buku, kemudian artikel-artikel yang publish pada jurnal ilmiah. Ya, kemudian landasan teori itu ini buku-buku tadi sebagai penunjang dari penulisan karya ilmiah kita ya. Jadi bisa kita ambil dari book chapter ya. Kita itu sekarang kan sudah semua ada gitu ya. Kita bisa browsing. Nah, nanti Ibu jelaskan bagaimana kita cara mencari ya sumber literatur ini. Nah, ini perbedaan yang kadang kita belum pahami gitu ya. Apa sih perbedaannya antara menulis artikel, kemudian makalah, ya, kemudian skripsi, kemudian apa itu paper gitu ya. Banyak mahasiswa yang
kemudian bertanya, kalau suruh bikin makalah, dia bikinnya paper gitu ya. Kalau suruh bikin paper, bikinnya makalah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pahami juga ya, di sini untuk artikel itu karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, kemudian meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel ini memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu ya. Jadi biasanya untuk artikel ini dibatasi ya, misalnya harus 7.000 kata, 5.000 kata begitu ya. Jadi kemudian apa perbedaannya dengan makalah? Kalau makalah ini jenis karya tulis yang sifatnya ilmiah, ya. Keperluannya terkait dengan pendidikan. Yang namanya makalah di situ ada data pendukung, hasil observasi lapangan, ya. Kemudian di situ ada merumuskan sebuah permasalahan atau fenomena yang ada di lapangan. Itu menjadi sebuah makalah yang kemudian kita akan jawab permasalahan tersebut pada hasil dan pembahasan. Kemudian ada paper ya, jenis karya tulis yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat validasinya atau kevalidannya itu kuat. Ya, paper ini berbeda dengan makalah. Ya, sistematika penulisannya dan pembahasannya itu berbeda. Kalau di sini pembahasannya lebih singkat karena kalau makalah itu pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Nah, itu perbedaannya. Kalau skripsi ini kalian yang akan membuat karya tulis ilmiah berupa skripsi itu nanti harus lengkap. Ya, jangan seperti membuat artikel atau makalah atau paper, tetapi di situ ada rules atau langkah-langkah yang harus kalian ikuti sesuai panduan. Ya, sesuai misalnya kalian boleh kalian melakukan penelitian gitu ya, dalam arti hanya menggunakan wawancara saja atau juga menggunakan analisis data berupa angka-angka atau kuantitatif. Nah, untuk membuat karya tulis ilmiah, di situ ada peristiwa. Untuk mengetahui peristiwa apa yang sedang update saat ini, kita harus rajin browsing ya, membaca, ya, membuka URL atau website dari jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kaitkan juga dengan fenomena update yang ada saat ini. Ya, permasalahan dalam arti fenomena ini, permasalahan-permasalahan apa sih yang sedang update saat ini yang bisa kita angkat gitu ya. Jadi bukan berarti kita hanya ikut-ikutan dengan peneliti sebelumnya, tetapi apa sih yang sedang booming saat ini, itulah kemudian kita menemukan sebuah originalitas atau kebaruan dari penelitian kita. Kemudian ungkapkan dia dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian lakukan analisis. Nah, analisis di sini bisa menggunakan kuantitatif maupun menggunakan analisis kualitatif. Kemudian kita simpulkan dan kemudian kita implementasikan apa hasil dari penelitian ini. Nah, kontribusinya di situ bisa kita nyatakan dalam bentuk kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Dalam arti teoritis ini, apa yang kita ungkapkan dalam kajian teori berupa teori-teori yang digunakan dalam membangun atau memayungi penelitian kita, atau istilahnya kalau dalam skripsi atau dalam penelitian kuantitatif, itu istilahnya adalah grand theory. Ya, kalau dalam penelitian skripsi, tesis maupun disertasi itu diistilahkan dengan grand theory, yaitu teori utama yang memayungi sebuah penelitian. Ya, kalau di akuntansi itu ada banyak sekali teori ya, tetapi yang umum digunakan oleh mahasiswa itu biasanya ada agency teori, kemudian ada signaling teori, kemudian ada behavioral teori, kemudian ada regulation teori, ya, kemudian ada financial management teori, kemudian banyak sekali teori-teori, ada
kemudian ada teknologi acceptance model, kemudian banyak lagi ya teori-teori yang bisa digunakan sebagai grand theory atau teori utama yang memayungi sebuah penelitian. Nah, nanti teori-teori tersebut dari teori utama itu akan ada lagi teori-teori turunannya. Ya, misalnya dari teori agency 1976 ditemukan oleh Jensen and Mackling, kemudian ada lagi teori turunannya ditemukan oleh si B gitu ya. Kemudian ada lagi teori lagi yang kemudian ditemukan oleh si C, ya, pengembangan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Ya, tapi teori-teori ini juga harus relevan dengan tema yang akan kita angkat. Ya. Gitu. Kemudian dari teori-teori ini tidak hanya sebagai hiasan saja di dalam penelitian kita, tetapi kemudian teori-teori ini kita gunakan untuk membangun hipotesis. Ya, dalam membangun hipotesis nanti ini Ibu berbicara mengenai penelitian kuantitatif. Kalau membangun hipotesis dalam penelitian kuantitatif itu berdasarkan yang pertama adalah teori, ya, kaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang kedua, itu harus sebelum merumuskan hipotesis, itu harus kita juga ungkapkan di situ atau kita harus mencari gitu ya penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya bertentangan atau dalam artian ada research gap. Nah, research gap ini harus kita ungkapkan juga di dalam latar belakang. Misalnya si A penelitiannya mengatakan bahwa variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Kemudian penelitiannya si B menyatakan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, kita berusaha untuk meneliti kembali. Ya, itu artinya ada research gap di situ ya, ada kesenjangan hasil penelitian antara penelitiannya si A dengan si B. Ya, atau teori gap. Teorinya si Jensen and Mackling menyatakan seperti itu. Kemudian teori berikutnya menyatakan hal yang berbeda gitu. Di situ ada kesenjangan teori. Jadi itu kemudian kita gunakan untuk membangun hipotesis. Ya, apakah kita akan konsisten dengan penelitiannya si A atau kita akan konsisten terhadap penelitiannya si B? Nah, ini dalam penelitian kuantitatif. Kemudian struktur karya tulis di situ harus ada halaman judul, kemudian ada abstrak, baik abstrak dalam bahasa Indonesia maupun abstrak dalam bahasa Inggris. Di dalam abstrak itu kita harus memunculkan 3 hal, ya. 3 hal ini itu harus muncul semua di dalam abstrak. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Yang kedua itu adalah metodologi. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Abstrak harus jelas dan menggambarkan keseluruhan isi dari artikel ilmiah kita atau tulisan ilmiah kita atau penelitian ilmiah kita. Ya, jadi ketika orang membaca abstrak, dia akan tahu roadmap atau keseluruhan isi dari penelitian kita. Ya. Jadi yang pertama itu pasti harus ada tujuan. Ya, dalam metodologi di abstrak kita jelaskan singkat saja. Pendekatan penelitian menggunakan apa, ya, kemudian metode analisisnya menggunakan analisis datanya menggunakan apa, kemudian datanya diperoleh bagaimana menggunakan metode apa, kemudian hasil dan pembahasan langsung to the point. Dan jika memang dibutuhkan, kita cantumkan juga originalitas atau kebaruan dari penelitian kita yang menjadi keunggulan dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu adalah penilaian utama gitu ya, poin utama yang membedakan penelitian kita ya. Itu poin utama yang benar-benar dicari dalam sebuah karya ilmiah. Ya.
originalitas itu adalah suatu keharusan dan suatu hal yang utama. Ya, jadi jangan hanya kita penelitian yang sudah dilakukan si A, kita teliti kembali dengan variabel yang sama, dengan lokasi yang sama, kemudian literatur-literatur yang sama, kemudian hasilnya juga sama gitu ya. Nah, jadi apa dong hasil dari penelitian kita gitu ya? Kalau hanya kita ikut-ikutan dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda yang akan kita ungkap dalam penelitian kita. Ya, kemudian di situ di dalam abstrak harus ada yang namanya kata kunci. Jadi kata kunci ini nantinya ketika orang ingin menemukan penelitian kita, dia tinggal mengetikkan kata kunci ini, ya. Kalau dia mencari melalui mesin pencari seperti Google atau Directory Open Access Journal, itu dia akan menemukan karya tulis kita, gitu ya. Abstrak untuk keyword ini atau kata kunci ini sangat penting. Terutama sekarang harus mencantumkan yang namanya JEL classification ya. Nah, JEL classification ini kata kunci untuk bidang-bidang ya yang memang kita relevan dengan topik yang akan kita ambil. Nah, kemudian beranjak ke pendahuluan. Ya, untuk memulainya ini susah sekali kita untuk memulai pendahuluan jika kita tidak menemukan sebuah fenomena permasalahan. Makanya untuk menemukan fenomena permasalahan ini, kita harus yang namanya observasi terlebih dahulu ke lapangan. Ya. Observasi tidak mesti ke lapangan, tetapi bisa juga melalui penelusuran studi pustaka atau melalui internet, gitu ya. Berita-berita terkini, berita-berita update gitu ya, permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan di masyarakat, itu kemudian kita angkat menjadi sebuah fenomena penelitian. Kalau sudah terpecahkan, kemudian kita akan mereplikasi kembali penelitian itu atau melakukan penelitian kembali itu bisa, tetapi dengan subjek atau objek yang berbeda. Ya, kemudian ada kerangka teoritis. Nah, di kerangka teoritis ini kita harus mencantumkan beberapa literatur, bukan berarti hanya 1, 2, 3, tetapi kalau bisa banyak sumber yang kita cantumkan di dalam kerangka teoritis. Ya, terutama tadi harus mencantumkan yang namanya grand theory. Ya, kemudian teori-teori turunannya. Ya, jadi teori-teori ini nantinya harus relevan dengan topik yang kita ambil dan harus ada kaitannya nanti dengan hasil dari penelitian ini. Sehingga hasil penelitian ini dapat disumbangkan dalam membangun sebuah konsep teoritis yang berbeda atau mengembangkan konsep teoritis yang sudah ada. Ya. Itu jadi hasil penelitian kita juga memberikan kontribusi bagi pengembangan secara teoritis, tidak hanya secara praktis ya, tetapi juga pengembangan secara teoritis. Itu udah implikasi yang kita akan berikan, kontribusikan dalam hasil penelitian kita. Kemudian ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini apa saja yang harus ada? Komponennya yang pertama adalah di situ ada lokasi penelitian. Ya, kemudian subjek penelitian dalam arti siapa sih yang akan kita teliti gitu ya. Misalnya kita sebutkan di situ informan penelitian kita jika kita menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Ya, kita ungkapkan di situ siapa saja informannya gitu ya, nama-namanya, kemudian jabatannya apa, ya. Kemudian kalau dia penelitian kuantitatif, gunakan di situ definisi operasional variabel. Ya, variabel apa sih yang akan kita gunakan?
Kemudian misalnya kita menggunakan variabel debt to equity ratio misalnya ya. Kemudian perhitungannya kita cantumkan di dalam metode penelitian ini. Bagaimana sih menghitung debt to equity ratio? Kemudian siapa sih yang mengungkapkan pertama kali rumus untuk itu gitu ya? Atau untuk rumus debt to equity ratio ini di mana kita ambil atau kita kutip itu kita cantumkan di sana ya, beserta pengertiannya. Kemudian kalau kita menggunakan lokasi tertentu sebagai lokasi penelitian, kita harus perkuat di sana alasannya. Kenapa kita menggunakan lokasi tersebut? Kemudian kenapa kita menggunakan informan kunci tersebut ya sebagai sumber atau subjek dari penelitian kita. Ya itu ya, jadi semua hal di dalam metode ini harus jelas ya, karena salah menggunakan metode penelitian akan salah pula pada hasil penelitian yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah, tadi untuk metodologi sudah dilanjutkan dengan analisis data. Analisis datanya juga kita ungkapkan di dalam metodologi. Kita menggunakan metode analisis seperti apa? Misalnya kita akan menggunakan analisis menggunakan persamaan linier gitu ya. Nah, di situ harus kita ungkapkan di dalam metodologi. Kemudian dalam karya tulis ilmiah, selanjutnya setelah analisis data ada hasil dan pembahasan. Nah, kemudian kita menuju pada yang dibahas tadi untuk hasil penelitian, hasil-hasil berupa hasil-hasil statistik ya. Atau hasil-hasil wawancara. Misalnya juga dalam penelitian kuantitatif kita lihat demografi atau karakteristik dari responden ya. Kemudian kita di dalam pembahasan baru kita bahas hasil-hasil dari statistik yang sudah kita olah tadi. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan ini jangan lagi mengulang apa yang ada di dalam hasil penelitian. Misalnya X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y gitu ya. Jangan lagi seperti itu, tetapi pada kesimpulan kita ungkapkan apa sih yang menjadi hasil atau poin utama dari penelitian kita, kontribusinya bagi pengembangan teoritis dan pengembangan praktis ya. Nah, itu kemudian baru kemudian kita sarankan untuk penelitian berikutnya. Jangan hanya menyarankan penelitian berikutnya harus menggunakan variabel yang lebih banyak seperti ini bla 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 gitu ya. Tetapi sarankan dia untuk menggunakan metode yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian wilayah penelitian yang lebih luas sehingga hasilnya menjadi valid dan dapat digeneralisasi gitu ya. Kemudian ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini harus 80% mencantumkan yang namanya jurnal ilmiah ya. Terutama yang tahunnya terbaru ya, harus 2000 minimal adalah 10 tahun dari sekarang. Berarti berapa? 2011 gitu ya. Nah, semakin baru literatur tersebut akan semakin update penelitian kita gitu ya. Jadi ada kebaruan gitu ya dari penelitian atau tema yang kita angkat. Ya, kalau hanya menggunakan literatur yang lawas-lawas saja kurang meyakinkan ya, karena itu takutnya sudah permasalahannya sudah tidak update lagi dan sudah terjawab melalui penelitian-penelitian berikutnya gitu ya. Jadi tujuan kita meneliti apa? Kan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini ya. Kemudian ada suplemen. Di dalam suplemen penelitian ini kita akan mencantumkan hasil dari tabulasi data, hasil wawancara, kemudian kuesioner yang akan kita gunakan. Ya, itu ya.
Kemudian bagaimana sih menentukan ide judul yang menarik ya? Ya, salah satunya Ibu contohkan dengan kita membuka URL jurnal-jurnal ilmiah menggunakan kata kunci tadi atau keyword. Ya, di sini Ibu contohkan cara mencari di Google itu ada jurnal ekonomi, kemudian akuntansi, keuangan. Di situ akan muncul berbagai jurnal ilmiah yang bisa kita buka satu-satu gitu ya. Seperti apa sih dia membuat karya ilmiah, seperti apa sih membuat judul yang menarik gitu ya. Dan ini Ibu kalau ingin memulai menulis karya ilmiah, biasanya Ibu akan buka seperti ini. Jadi Ibu akan browsing di Google menggunakan kata kunci. Ya, misalnya kalian ingin meneliti tentang fraud, ya ketik jurnal ekonomi akuntansi keuangan, fraud gitu, kalian akan menemukan banyak sekali judul-judul menarik gitu ya, yang update mengenai fraud ini. Ya. Kemudian di sini masih dengan ide judul yang menarik tadi, selain kita browsing melalui URL masing-masing jurnal ilmiah, coba kalian cari pada jurnal ilmiah mulai yang terindeks Sinta 2 sampai dengan Sinta 5. Nah, Sinta ini artinya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi secara nasional melalui Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, itu sudah jurnal-jurnal atau artikel yang publish di sana itu sudah teruji ya, dan itu jurnalnya bagus-bagus sekali ya, terutama tema-temanya sangat menarik. Dan Ibu juga sebelum memulai membuat karya tulis, Ibu akan mulai buka dari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 2. Semakin kecil indeks Sintanya, semakin bagus artikel-artikel yang masuk di sana, yang publish di sana ya. Jadi Ibu akan mulai dari indeks Sinta 2. Itu kalau kalian lihat pada artikel yang masuk pada indeks Sinta 2 itu tidak sembarangan ya, tetapi memang artikel-artikel yang bagus ya, baik dari segi fenomena yang diangkat, kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan sampai kontribusinya ya. Dan itu jurnalnya update, dan rata-rata memang banyak yang menggunakan bahasa Inggris ya, tetapi kan sekarang sudah gampang ya, ada Google terjemahan atau Google Translate, kalian bisa translate di situ ya. Dan pasti akan kalian banyak temukan ide judul menarik ini kalau kalian membuka jurnal terindeks Sinta 2 ya. Jadi ini Ibu contohkan beberapa, di situ ada jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia, kemudian ada juga jurnal ekonomi ya dan keuangan. Nah, itu kalian bisa lihat indeksnya di situ kelihatan ada Sinta 2 ya. Nah, itu kelihatan di pojok kanan atas ada Sinta 2-nya. Kemudian kalau ingin buka jurnalnya, tinggal klik di pojok kiri bawah itu ada website. Tinggal klik website-nya, kalian akan langsung menuju pada website dari jurnal tersebut. Nah, kemudian kalian selain di Sinta Ristek Dikti, Ristek BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, atau di Google, kalian juga bisa buka pada Google Scholar. Kalau kalian ingin mencari publikasi yang terkait dengan publikasi dari dosen-dosen kalian yang bersangkutan, yang kalian ingin replikasi gitu ya, kalian kutip, kalian bisa buka pada Google Scholar atau Google Cendekia. Di situ ketik saja nama dosennya, akan keluar artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Kalian tinggal klik di situ, ada nanti kalian bisa download PDF-nya, kalian bisa jadikan sebagai kutipan atau pustaka acuan. Ya, ini ada beberapa contoh artikel dari jurnal ilmiah Sinta 2 yang judul-judulnya sangat menarik ya. Nah, itu biasanya Ibu akan buka beberapa artikel itu seperti apa sih dia mengungkapkan, terus bagaimana dia cara mengambil datanya seperti apa gitu ya. Dan
apa namanya, memang dia berdasarkan fenomena-fenomena yang ada saat ini gitu ya. Kemudian tadi Ibu ketika membuka judul yang menarik tadi melalui beberapa cara, bagaimana kita di situ membuat pendahuluan dan menemukan sebuah fenomena, ya. Di sini Ibu contohkan ketika kita menemukan sebuah fenomena, ya. Di sini ada artikel yang Ibu contohkan. Di sini harus ada di dalam pendahuluan ini permasalahan yang akan kita pecahkan atau fenomena permasalahan, ya. Nah, ini dia meneliti tentang meninjau peran akuntan dalam menanggulangi isu perubahan iklim, ya. Isu yang menarik dan ini update sekali gitu ya. Ini terbitnya tahun 2020 dan ini isunya masih baru ya. Ada perubahan iklim ya. Nah, di sini kita lihat fenomena yang dia ungkapkan di sini ya. Nah, ini di sini udah kelihatan nih permasalahannya ya. Profesi akuntan yang telah dikenal sebagai profesi yang bertanggung jawab, bla bla bla. Di sini profesi akuntan harus memahami isu perubahan iklim, ya. Kemudian permasalahannya apa nih? Nah, di sini nih kelihatan dia permasalahannya. Beragam perusahaan tidak mempertimbangkan dampak dari kegiatan produksinya. Kedua, tidak mempertimbangkan isu perubahan iklim, gitu ya. Dan ini berdasarkan juga fenomena-fenomena yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya atau sumber-sumber resmi, gitu ya. Bisa kalian ambil dari datanya dari Badan Pusat Statistik, gitu ya. Kemudian untuk di pendahuluan itu jangan menggunakan banyak data tabel ya, atau sebaiknya itu di pendahuluan kita ungkapkan dalam bentuk paragraf ya, tapi banyak juga harus mencantumkan penelitian sebelumnya ya. Nah, ini isunya pada sisi lain kesadaran investor dan pihak lain terkait lingkungan telah meningkat dan mereka mulai bertanya, mengapa IFRS tidak mengakomodasi isu perubahan iklim ya? Isu perubahan iklim merupakan isu yang kompleks karena dampaknya sistemik bagi ekosistem lingkungan dan bagi kegiatan perekonomian. Itu udah isu yang kita angkat ya. Jadi penelitian ini tujuannya apa? Jadi diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai bagaimana profesi akuntan menangani isu perubahan iklim dalam laporan keuangan dengan melihat ketentuan PSAK yang berlaku sehingga isu perubahan iklim ini dapat tercermin dalam laporan keuangan. Ya. Jadi kemudian di sini juga dilihat bagaimana metode penelitian ini ya. Nah, metode penelitiannya di sini analisis naratif ya, akan memulai bagaimana menjelaskan isu-isu yang terkait dengan penelitian ini ya. Kemudian baru hasil dan pembahasan menjelaskannya mengenai sebuah skema ya. Kemudian di sini dia mulai menjelaskan di dalam pembahasan, tetapi pembahasan di sini juga harus diperkuat argumen kita, hasil penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kajian teori dan membangun atau merumuskan hipotesis. Seperti apa sih sebuah kajian teori dan bagaimana kita merumuskan sebuah hipotesis ya, terutama hipotesis ini bukan untuk penelitian kualitatif ya, tetapi hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif. Ya, jika adik-adik tertarik dengan penelitian kuantitatif, bisa menggunakan kajian teori dan merumuskan hipotesis. Ibu akan perlihatkan contohnya pada
artikel ini ya ingin mengungkap bagaimana efek dari fraud Pentagon dan F-score model ya, model F-score dalam mendeteksi kecurangan di dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Ya, ini judulnya menarik ya, fraud Pentagon dan F-score model ya dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Ya, jadi nah, di sini kita lihat pada abstrak langsung dia mengungkapkan tujuan dari penelitian ini. Ya, this study analyze the effect of fraud Pentagon. Ya, bla bla. Jadi langsung dia apa yang ingin dianalisis dalam penelitian ini. Ya, itu adalah tujuan ya. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, jadi laporan keuangan perusahaan sebagai subjek yaitu service authority dari laporan keuangan ya di sini melihat dari yang dipublikasikan di dalam IDX misalnya ya, atau di sini digunakan adalah companies annual report subject to Financial Service Authority atau OJK. Ya, kemudian sampel itu dipilih menggunakan teknik purposive sampling atau berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian data dianalisis menggunakan regresi logistik. Ya, karena regresi logistik ini digunakan ketika sampel yang digunakan itu adalah menggunakan variabel dummy atau kriteria 0 dan 1 atau 1 dan 2 gitu ya. Itu menggunakan nanti regression logistic analysis. Ya. Maka hasilnya membuktikan bahwa gitu ya, pressure, opportunity dan rasionalisasi dari fraud Pentagon dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan ya dalam pelaporan keuangan. Nah, itu ya, jadi nah, ini banyak sekali dia. Nah, ini dia mengungkapkan fakta atau fenomena yang terjadi. Ya, saat ini fraud adalah sebuah fenomena gitu ya. Bla bla bla, dia mengungkapkan di sini menggunakan persentase atau data-data yang akurat. Ya, inilah fenomena atau rumusan inilah fenomena atau permasalahan yang diangkat. Ya. Fraud di Indonesia meliputi 67%-nya adalah korupsi gitu ya. Itu benar-benar fenomena yang diangkat dan ini harus sumbernya jelas. Di sini dia mengungkapkan sumbernya adalah ACFE tahun 2018 ya. Nah, ini sumbernya harus jelas. Kalian ungkapkannya tidak jelas. Ya, jadi kalau bisa menggunakan data-data persentase seperti ini itu akan lebih bagus ya. Kemudian wawancara sebagai hasil observasi awal juga sebelum sambil memperkuat fenomena penelitian juga bisa. Ya, kalian cantumkan 1 atau 2 kutipan wawancara juga bisa di sini ya. Seperti ini. Apa bisa terlihat jelas PowerPoint-nya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oh ya. Oke. Kemudian Ibu lanjut pada research method ya. Nah, metodologi penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan atau data-data yang dipublikasikan dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang publish di Bursa Efek atau Indonesia Stock Exchange. Ini buat sini ya, data yang dia gunakan baru enggak gitu ya. Ini dia menggunakan 2012 sampai 2018 ya. Nah, ini ada regulasi
yang dia gunakan, jadi jelas di dalam pengambilan sampelnya itu adalah menggunakan purposive sampling. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang dia peneliti tetapkan di dalam mengambil sampel gitu ya. Nah, ini berdasarkan regulasi dari OJK nomor ini ya 8G7. Oke. Kemudian oh ya, kajian teorinya tadi ya. Kajian teorinya di sini dia gabung dengan pendahuluan ya. Nah, ini kajian teorinya dia gabung dengan pendahuluan dan merumuskan hipotesis ya. Jadi several previous studies on the F-score itu jadi dia menjelaskan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan F-score model gitu ya ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh M-score itu oleh Aglaleh pada tahun 2016, kemudian Hugo dan Hang tahun 2017. Nah, itu ya. Jadi dia di sini mengungkapkan banyak sekali literatur penelitian dan semakin banyak literatur akan semakin memperkuat penelitian kita. Terutama di dalam perumusan hipotesis ya. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara terhadap hasil penelitian kita ya. Jadi untuk hipotesis pertama dia merumuskan setelah ada kajian teori-teori tadi, kemudian hasil penelitian yang penelitian terdahulu yang hasilnya bertentangan atau research gap, baru kemudian dia merumuskan hipotesis di sini. Ya, hipotesis 1, pressure proxied by financial stability, kemudian financial target, and external pressure affect the detecting fraudulent financial reporting in Indonesia. Jadi bagaimana dia menunjukkan pada hipotesis 1, dia merumuskan pengaruh dari variabel-variabel ini terhadap variabel-variabel terikatnya atau detecting fraudulent, ini adalah variabel terikatnya. Ini yang akan dia teliti, detecting of fraudulent ini. Ya, kemudian yang berikutnya dia menggunakan dalam merumuskan hipotesis 2 dia menggunakan fraud triangle theory yang menyatakan bahwa ya kesempatan atau peluang opportunities can arise due to weak bla bla bla. Nah, itu dia ungkapkan apa sih fraud teori ini kaitannya fraud triangle teori ini dengan penelitian dia gitu ya. Ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu dan ini kebaruannya. Nah, hanya ada satu yang menggunakan tahun 1998 dan ini artinya ini adalah grand theory ya. Ini adalah penemu dari penemu teori di Summer dan Sweeney pada tahun 1998. Baru dia kemudian merumuskan hipotesis yang kedua berdasarkan research gap atau teori gap. Baru kemudian yang berikutnya tadi sudah kita masuk ke metodologi ya. Metodologi di sini Ibu akan contohkan kalau kalian membuat penelitian kuantitatif atau kualitatif ya, tentu saja berbeda ya untuk metodologinya ketika kalian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kalian menggunakan mixed method atau dua-duanya kalian gunakan, harus langkah-langkah dari kedua penelitian ini harus kalian ikuti gitu ya. Nah, ini contohnya ketika penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Di sini ada, nah bagaimana peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas ya dalam pengelolaan dana desa. Nah, ini si peneliti ini menggunakan, nah ini ada fenomena yang diangkat seperti contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng, kepala desa Kalianget didakwa menyelewengkan dana desa, bla 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 itu diungkapkan sebagai fenomena, ya fenomena penelitian. Nah kemudian di sini hasil metodenya Ibu menggunakan atau si peneliti menggunakan di sini informannya ya.
Di sini informannya 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, dan 1 orang bendahara desa, gitu ya. Informannya harus jelas. Ya, jumlah responden penelitian adalah 168. Ya, kemudian apa nih variabel spiritualnya ya? Ibu menggunakan kebaruan dari penelitian ini adalah Ibu mengkombinasikan antara tadi kompetensi dengan jika dilihat dari aspek spiritual gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan aspek psikologis. Nah, itu jadinya ada kebaruan yang Ibu gunakan, dan kebaruan ini Ibu ungkapkan di dalam abstrak. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi spiritual mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana desa karena mereka berpegang teguh pada hukum karma pala melalui prinsip moksartam jagat hitaya ca iti dharma. Ya, di sini penemuan dari penelitian ini originalitasnya harus diungkapkan. Nah, ini menggunakan analisis data kuantitatif, tetapi juga Ibu mengutip beberapa. Jadi, nah ini ada kutipan yang Ibu gunakan, kutipan ini ya, Saras Samuscaya ya. Nah, ini ada Sarasa Musaya 17 itu Ibu cantumkan di sini, tidak apa-apa untuk memperkuat hasil dari penelitian kita. Bukan berarti ini menggunakan murni atau pure penelitian kualitatif, tetapi hasil wawancara atau kutipan-kutipan ini Ibu gunakan untuk memperkuat hasil statistik gitu ya. Kemudian kita masuk ke penelitian kalau dia murni atau ini kalau penelitiannya menggunakan yang murni, dia penelitian kualitatif, tidak ada angka-angka gitu ya. Jadi di sini Ibu contohkan di sini penelitiannya Ibu menggunakan penelitian yuridis sosiologis ya, atau dengan menggunakan pendekatan etnographic research ya, mengamati suatu fenomena dalam di suatu wilayah gitu ya, atau di suatu desa gitu ya. Ya, kemudian kita lihat permasalahannya yang kita angkat itu apa. Di sini Ibu mengangkat mengenai apa namanya di sini indikasi hukum geografisnya terhadap penguatan ekonomi wilayah. Nah, di sini Ibu menggunakan kutipan-kutipan wawancara ya. Jadi penelitiannya adalah pure kualitatif, dan di sini ada kutipan-kutipan wawancaranya. Ya. Nah, ungkapkan juga di dalam kutipan wawancara itu usia orang yang kita wawancarai. Ya. Kemudian tanggal berapa kita melakukan wawancara gitu ya. Ya, wawancaranya ini tanggal 12 November 2014 gitu ya. Kita ungkapkan itu di dalam hasil wawancara, jelas kita melakukan wawancara gitu ya. Kemudian ini adalah hasil kutipan wawancara, ini apa yang kita wawancara kepada si informan. Ya. Kemudian lanjut lagi. Observasi untuk menemukan fenomena permasalahan, ada observasi partisipatif, tidak berstruktur, dan terus terang. Ya, jadi partisipatif kita ikut berpartisipasi ya. Kemudian tidak berstruktur apabila fokus penelitian masih belum jelas. Ya. Kemudian observasi tersamar di sini, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjadi objek dari penelitian kita. Ya, jadi subjek dan objek tadi harus jelas. Kalau kita mengungkapkan subjek dan objek di dalam metodologi penelitian, itu alasannya itu harus kuat. Kenapa kita menggunakan data tadi, misalnya data-data perusahaan yang sudah publish di Bursa Efek, misalnya mengambil di sektor manufaktur gitu ya. Kenapa alasan sektor manufaktur? Karena gitu ya, sektor manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor-sektor lainnya gitu ya.
Nah, ini juga harus diungkapkan di situ, harus jelas. Kemudian subjek penelitiannya siapa? Tadi menggunakan bendahara desa gitu ya, kepala desa. Alasannya apa? Karena mereka yang mengetahui tentang dana desa tersebut. Ya. Kemudian definisi operasional variabel harus jelas kutipannya, kemudian metode analisisnya, kemudian kenapa kita menggunakan tadi analisis regresi logistik itu harus jelas. Karena variabel-variabel yang digunakan itu adalah menggunakan skala 1 dan 2 itu ya, atau variabel dummy istilahnya ya. Kemudian kenapa menggunakan metode analisis regresi linear berganda gitu ya? Karena ada satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas gitu ya. Nah, kalau menggunakan dua variabel terikat ya bisa kita menggunakan yang namanya structural equation modeling. Ya. Kemudian kenapa menggunakan analisis data kualitatif? Karena kita tidak menggunakan angka-angka atau skala Likert atau kuesioner dalam penelitian kita, tapi kita menggunakan metode wawancara. Ya, alat ukurnya harus jelas. Nah, ini kuantitatif, kalian bisa olah analisis datanya menggunakan SPSS. Ya, sekarang sudah ada versi SPSS banyak yang terbaru ya. Kemudian kalau kualitatif ada wawancara langsung, kemudian ada observasi. Ya, kemudian untuk pengumpulan data kalian bisa menggunakan wawancara langsung, observasi, kemudian studi pustaka atau penelusuran pustaka, kemudian kalian bisa menggunakan Google Form. Ya. Kemudian di sini untuk yang pasti harus itu benar-benar kalian pastikan yang namanya menulis karya ilmiah sekarang harus menggunakan yang namanya daftar pustaka atau sumber pustaka kutipannya baik di dalam batang tubuh artikel atau tulisan ilmiah kita itu harus menggunakan yang namanya Mendeley, aplikasi Mendeley. Ya, di sini ada contohnya. Nah, seperti apa Ibu bisa, kalau mahasiswa bilang, saya sudah menggunakan Mendeley, Bu, tapi buktinya ketika Ibu cek, enggak gitu ya. Nah, di sini Ibu contohkan, Ibu ketika menggunakan Mendeley itu dari sini ya, ketika kita klik ini, dia akan seperti ini, otomatis ya. Otomatis, dan di sini akan muncul juga di dalam latar belakang di dalam daftar pustaka ya. Nah, ini daftar pustakanya nanti akan seperti ini dia kalau dia menggunakan Mendeley. Ya. Apa bisa terlihat ya semua? Bisa kelihatan? Kurang jelas ininya. Kurang jelas ya? Nah, ini nanti seperti ini, kalau kalian menggunakan Mendeley, setiap literatur, kalau diklik itu akan berwarna seperti ini dia. Otomatis dia nanti, kalian menggunakan aplikasi Mendeley, akan keluar langsung di bibliografinya. Ya, jadi orang tidak akan mempertanyakan lagi apakah kutipan literaturnya sudah semua dicantumkan di daftar pustaka gitu ya. Kalau udah menggunakan aplikasi Mendeley pasti dia otomatis akan muncul di dalam daftar pustaka. Gitu ya. Aplikasi Mendeley bisa kalian kalau belum punya akunnya bisa kalian register di situ ya. Nanti akan masuk ke email atau untuk konfirmasi menggunakan akun Elsevier. Kemudian di sini bisa kalian input juga menggunakan metode manual ya atau entry manually atau kalian masukkan ke library-nya ya. Kemudian ini adalah penelitian kualitatif ya, misalnya bagaimana kita melihat perilaku persepsi gitu ya dalam bentuk kata-kata, tidak menggunakan angka-angka atau skala Likert tadi. Kemudian kalau kalian yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah, walaupun sebagus apapun tulisan kalian, kalau kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, mempresentasikan itu dengan baik di depan dewan juri gitu ya,
tentu saja itu akan sia-sia ya. Ya, bagaimana kita mempresentasikan hasil penelitian kita dengan meyakinkan. Anggap aja karena kita yang meneliti, kita semua yang tahu apa yang kita buat gitu ya. Jadi kalian harus yakin gitu dan selalu kalian update informasi yang terkait dengan tema yang kalian ambil. Kemudian kalian harus atau kebaruan dari penelitian kalian. Ya. Kemudian jangan pernah ragu atau menggunakan kata mungkin setiap menjawab pertanyaan dari juri. Ya, kalau udah kata mungkin ini artinya si peneliti itu nggak benar-benar meneliti, dia nggak yakin dengan fenomena yang dia pecahkan, yang dia angkat atau dia teliti gitu ya. Hasil yang diungkapkan itu harus sesuai fakta. Ya, makanya harus ada kutipan-kutipan literatur dari artikel ilmiah juga yang jelas dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Ya, yang sudah melalui proses penelitian juga dia sebelumnya ya. Kemudian yang pasti harus mengikuti rules atau tata tertib, kemudian PowerPoint harus menarik ya. Jadi ungkapkan inti-intinya saja, namanya juga PowerPoint, the power of point. Jadi itu semua harus dicantumkan di dalam PowerPoint-nya, tetapi itu akan kita uraikan tersendiri, kita bahasakan sendiri sambil menjelaskan apa yang ada di dalam PowerPoint. Dan yang paling utama dari sebuah penelitian adalah apa yang bisa kita kontribusikan dari penelitian kita gitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktisnya ya, apa yang bisa kita kontribusikan bagi masyarakat, bagi instansi gitu ya, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang terpenting. Ya, kemudian analisis data kualitatif tentu saja berbeda dengan kuantitatif ya. Nah, di sini pengumpulan data dengan tadi observasi, kemudian ada yang namanya reduksi data. Ya, mencari hal-hal yang pokok saja yang terkait dengan penelitian yang akan kita ambil. Kalau ada di luar itu ada, kemudian ada penyajian data atau data display, kemudian ada verifikasi. Ya. Jadi hasil-hasil wawancara yang tidak sesuai kita hilangkan saja. Tetap kita ambil hasil wawancara yang memang sesuai dengan yang kita inginkan, yang fokus pada tema yang akan kita angkat. Ya, jadi pada penelitian kualitatif itu ada triangulasi sumber istilahnya. Ya, kredibilitas data diuji dengan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Ya, kemudian triangulasi teknik, mengecek data dari sumber dengan teknik yang berbeda, misalnya teknik wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Ya, benar tidak di lapangan seperti itu gitu ya. Kemudian triangulasi waktu ya, yang mempengaruhi juga kredibilitas dari data. Ya, jadi saat kita mewawancara di pagi hari, saat narasumber masih segar, ya belum banyak masalah, kita akan mendapatkan data yang lebih valid atau kredibel. Itu ya. Oke, adik-adik, terima kasih. Kuncinya adalah kita terus mencoba ya. Mencoba gitu ya. Kalau kita pernah mengalami kegagalan, tentu saja kita akan bisa mengetahui apa yang menjadi titik kelemahan kita. Gitu ya. Jadi dari kelemahan-kelemahan itu kemudian kita cari bagaimana sih penyempurnaan ke depannya gitu ya. Sehingga karya tulis kita akan lebih bagus, berkualitas terutama dan disukai banyak orang, artinya dibaca oleh banyak orang, terutama apalagi kalau artikel kita itu dikutip oleh orang lain, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya. Ya, itu dari Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, Ibu persilahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Gusti Ngurah Adi Mahesa.
Prodi S1 Akuntansi. Bagaimana kita merangkai kata yang menarik di bab awal KTI agar pembaca merasa tertarik untuk membaca tulisan yang kita buat. Ya, gini ya, Ngurah, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Karena yang tersulit ketika kita membuat sebuah karya tulis adalah ketika kita ingin menemukan tema, kemudian merangkai itu dalam sebuah pendahuluan gitu ya. Merangkai kata-kata gimana sih supaya penelitian kita ini kelihatan bombastis gitu ya, menarik gitu ya. Dari judul aja udah menarik gitu ya. Jadi judul nggak mesti panjang. Jadi judul nggak mesti harus kita mengungkapkan, misalnya pengaruh variabel A, B, C, D terhadap E gitu ya. Jangan seperti itu, tetapi kita membuat judul yang singkat. Ya. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa gitu ya? Apakah tax evasion gitu ya? Bagaimana tax evasion dalam perspektif mahasiswa gitu ya. Nah, itu kan jadi judulnya singkat, padat, jelas gitu. Pengaruh variabel spiritual, kemudian psikologis, kemudian sosial terhadap tax evasion gitu. Jadi buat judul yang memang benar-benar singkat tetapi menggambarkan isi keseluruhan dari tulisan kita. Kemudian bagaimana merangkai kata di awal, itu yang menarik harus kita pertama adalah ungkapkan dulu tema ini kita ambil fenomena dari berbagai literatur dan membuat pendahuluan yang menarik itu harus sesuai dengan fenomena yang update saat ini. Ya. Kita coba buka tadi cara Ibu ajarkan tadi membuka penelitian-penelitian yang tadi terindeks Sinta 2 tadi menarik sekali fenomena yang mereka angkat pada pendahuluan, itu mereka menceritakannya dengan sangat bagus, ada data-data yang akurat. Misalnya tingkat fraud atau kecurangan yang terjadi di Indonesia ini sangat tinggi. Hampir 62% fraud itu dilakukan oleh bla 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 gitu ya. Jadi dalam kurung misalnya menurut Indonesian Corruption Watch tahun 2020 misalnya gitu ya. Nah, itu data ini memang dicantumkan dengan jelas sesuai dengan fakta atau realita. Ya, semakin banyak data-data akurat yang kita cantumkan di sana, kemudian penelitian-penelitian terdahulu yang kita cantumkan di sana atau relevan dengan fenomena permasalahan yang kita angkat akan semakin menarik penelitian tersebut untuk dibaca. Hanya membuat pendahuluan itu menjadi menarik, tapi kita lihat dari berbagai artikel ilmiah atau literatur, ya. Dengan membandingkan, makanya Ibu kalau membuat pendahuluan, Ibu akan baca beberapa literatur. Ibu download, dan Ibu kutip beberapa literatur itu, ya, sehingga kita bisa tahu, oh ini fenomenanya, kemudian kita rangkai itu fenomena tersebut. Pasti akan menarik dia. Dan kita perkuat juga dengan fakta-fakta atau data-data real yang ada di lapangan. Ya, kalau bisa dengan hasil wawancara, ya. Jadi wawancara atau observasi awal istilahnya ke lapangan. Jadi kita tidak menduga-duga saja gitu, tetapi memang benar-benar permasalahan itu ada gitu. Kita wawancara siapa misalnya masyarakat salah satu saja yang ada di wilayah tersebut. Ya, apa benar peristiwa seperti ini ada gitu ya? Permasalahan seperti ini apa memang ada di wilayah ini gitu ya? Kita wawancara nggak apa-apa di situ. Ya. Nah, itu jadi dengan begitu penelitian kita pada saat orang membaca pendahuluan, orang akan tertarik dengan penelitian kita, dia akan jatuh cinta langsung dengan penelitian kita gitu ya. Dan akan terus membaca seperti apa sih penelitian ini nanti gitu ya. Dari segi metodologinya, hasilnya seperti apa gitu. Nah, kemudian
Oke, dari Niluh Laksmita Wulan Sapitri dari Prodi S1 Akuntansi. Bagaimana ketika saya membuat satu karya tulis ternyata tidak ada data-data yang mendukung dari jurnal maupun dari penelitian lain dikarenakan belum adanya penelitian yang sama ataupun mirip terkait penelitian yang akan saya buat. Apakah memungkinkan terjadi situasi tersebut dan bagaimana solusinya? Kita meneliti itu wajib kita menggunakan sumber kutipan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada, gitu ya. Caranya adalah ketika kita tidak menemukan literatur yang kita inginkan di dalam jurnal berbahasa Indonesia, kita akan menemukan, contohkan misalnya seperti tadi penelitian tentang apa ya, yang kira-kira tidak ada ya, resiko litigasi ya. Ibu contohkan ya. Oke, Ibu contohkan ini cara mencarinya, pasti ada. Kalau kita mau membuka beberapa literatur itu pasti ada. Ya. Oke. Ibu contohkan. Ya, apa udah terlihat? Ya, jadi Ibu contohkan di sini ya. Ya, oke. Misalnya ya litigation teori ya. Litigation. Kemudian jurnal, kemudian paper. Nih ya. Kita buka. Di dalam artikel-artikel yang publish di sini, kita akan bisa lihat ya. Kalau kita ingin mencari variabel litigasi, kita bisa buka dari artikel-artikel asing. Ini kita buka aja misalnya di abstraknya ya. Di sini kan terlihat abstraknya nanti ya. Apa yang dia gunakan ya, kemudian metodologinya itu pasti ada. Kemudian di abstrak ini sudah terlihat jelas hasil dari penelitiannya dia yang bisa kita jadikan acuan ya. Jadi pasti ada itu untuk penelitiannya. Misalnya mau meneliti tentang apa? Di sini bisa kita cari semua ya. Kata kuncinya aja kita cari di sini ya. Misalnya kita cari mengenai apa? Kita cari tentang tax evasion ya. Ini kita klik aja di sini jurnal, paper, tax evasion. Nah, ini banyak sekali ya, empirical approach of tax evasion itu ya. Jadi kita bisa lihat nih artikelnya tentang tax evasion. Tidak hanya terbatas pada literatur yang ada di Indonesia, tapi juga literatur asing ya. Kemudian ini ya, ini dari luar nih yang meneliti tentang corporate tax avoidance, literature review and research agenda ya, corporate tax avoidance. Ini kita lihat aja dari artikelnya ya, hasil penelitiannya dia seperti apa. Kemudian kalau kita tidak menemukan apa yang kita cari dari penelitian yang siapa nih Kulinan, Wang dan kawan-kawan, kita bisa lihat dari daftar rujukannya atau daftar pustakanya. Ya. Di daftar pustakanya ini banyak sekali lihat ya. Kan bisa lihat ini banyak sekali ada literatur-literatur atau referensi yang dia gunakan oleh si Wang dan kawan-kawan. Ini kita bisa buka satu-satu ya. Misalnya kita tertarik dengan penelitiannya
tentang tax avoidance ini ya. Nih kita copy aja nih, ya, copy kemudian kita cari, ya. Nah, kita cari di sini. Nah, banyak kan? Ada ini dia kelihatan nih. Oke, kelihatan ya langsung, ya. Jadi kita bisa menemukan di sini, kalian bisa download PDF-nya ya. This tax avoidance associated with economically significant. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada penelitiannya si Wang, tetapi Wang dan kawan-kawan ini dia mengutip dari beberapa literatur gitu ya. Jadi di situ aja kita buka-buka literatur yang dia pakai sebagai acuan. Ingin menemukan, ingin membuat sebuah karya tulis, Ibu biasanya mencari ide dari daftar pustaka orang-orang gitu ya. Terutama daftar pustaka dari jurnal-jurnal internasional yang sudah publish itu menarik sekali gitu ya. Dan Ibu buka itu, Ibu copy tadi daftar pustakanya dan Ibu buka gitu di Google. Ibu akan menemukan artikel gitu, kemudian termasuk lengkap dia menyajikan bagaimana variabelnya, kemudian bahkan mereka juga ada yang menyajikan kuesionernya. Itu bisa benar-benar bagus ya, dia bagaimana merumuskan poin-poin atau indikator wawancaranya. Dan indikator wawancara ini dibangun atau dibuat berdasarkan indikator-indikator dari teori yang kita. Kemudian nah, tadi selain artikel ilmiah, kita bisa mengambil data-data ini dari Badan Pusat Statistik atau web-web pemerintah ya. Website-website pemerintah atau government itu misalnya ada Badan Pusat Statistik, kemudian Bank Indonesia, kemudian ada OJK, kemudian ada banyak ya dari Kementerian ESDM, misalnya kita ingin mencari tentang harga minyak bumi saat ini, berapa barel sih, kita ingin meneliti tentang faktor fundamental perekonomian makro di negara kita ya, tingkat inflasi gitu, kita ingin dapat datanya, kita buka dari websitenya Bank Indonesia ya, kemudian kita buka dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Kemudian kita ingin tahu bagaimana sih harga bahan bakar minyak bumi saat ini dan pengaruhnya bagaimana terhadap fundamental perekonomian makro di negara kita. Tinggal kita buka dari Kementerian ESDM, itu ada nanti lengkap itu datanya ya, berapa US atau berapa per barel sekarang harga minyak bumi gitu ya. Nah, itu kita bisa ambil datanya. Kemudian kalau kita ingin tahu tentang laporan keuangan perusahaan, kita bisa buka data IDX. Di situ juga diungkapkan pada website-website pemerintah ini, kita bisa datanya memang dia akurat gitu ya. Jadi kita bisa kutip itu, kita bawa ke dalam pendahuluan. Ya. Kutip data-datanya, bagaimana tren tren sekarang pertumbuhan ekonomi di negara kita gitu ya, penurunannya, tingkat penurunannya, kemudian gimana sih fraud sekarang di negara kita lihat trennya ya. Itu bisa kita ambil dari website-website pemerintah, kemudian dari website dari media-media elektronik gitu ya. Nah, itu kan dia sudah berdasarkan data-data akurat gitu ya dari website pemerintah tadi. Kemudian dari berapakah persentase ideal terkait peletakan argumen pribadi dalam KTI agar dapat memberikan fakta yang sesuai dan ada yang menjadikan KTI itu bagus. Untuk argumen-argumen di dalam karya tulis ilmiah itu tidak ada berapa minimalnya atau maksimalnya, tidak ada, tetapi proporsikan dia ya dengan baik. Misalnya
di dalam pendahuluan, selain kita mengungkapkan data-data dalam bentuk angka atau persentase yang otentik atau akurat di situ, kita juga perkuat itu dengan 2 atau 3 wawancara itu ya. Jangan terlalu banyak ya. Nanti wawancara yang banyak itu akan kita ungkapkan di dalam hasil dan pembahasan penelitian. Ya, di dalam bab hasil dan pembahasan. Tetapi kalau di pendahuluan cukup 1 atau 2 kutipan wawancara itu nggak apa-apa. Itu sudah bagus untuk memperkuat fenomena atau permasalahan yang akan kita angkat. Kemudian untuk hasil dan pembahasan itu tidak dibatasi berapa jumlah kutipan wawancara, tetapi kita dimetodologikan berapa jumlah kunci yang akan kita wawancara. Misalnya ada 3 orang informan kunci, ada bendahara, kemudian ada sekretaris desa, ada kepala desa. Masing-masing wawancaranya di hasil dan pembahasan. Dan kutipan wawancara ini harus berdasarkan juga dengan ya. Misalnya kalau kita merumuskan 3 rumusan permasalahan yang ingin kita pecahkan, untuk hasil wawancaranya ini diwawancara, informannya ini, gitu ya. Ya, jadi tadi bagaimana misalnya kita ingin merumuskan masalah bagaimana pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan dana desa. Kita wawancara kepala desanya terkait kompetensi ini seperti apa. Kemudian bagaimana pengaruh spiritualitas terhadap pengelolaan dana desa. Kita harus wawancara juga dia kepala desanya terkait dengan aspek spiritualitas ini. Apakah sudah diterapkan dengan ya, jadi untuk menentukan validitas dari hasil wawancara kita. Belum tentu si kepala desa mengungkapkan A, si sekretaris desa juga mengungkapkan A gitu ya. Pasti dia mempunyai opini yang berbeda. Ya, jadi itulah yang kemudian kita cantumkan di dalam hasil dan pembahasan. Ya, semakin banyak hasil wawancara kan semakin bagus, tapi itu apa namanya? Kutipan wawancara itu juga harus fokus sesuai dengan tema penelitian kita atau apa yang akan kita teliti gitu ya. Jangan sampai jauh gitu keluar dari penelitian kita gitu ya. Itu udah makanya ada yang namanya reduksi data. Kita mengambil gitu hasil-hasil wawancara yang memang sesuai saja gitu ya. Tidak sesuai kita hilangkan gitu ya. Nah, itu jadi tidak ada minimal dan maksimalnya. Kemudian kalau kalian mengambil tema sekali lagi tentang teknologi gitu ya, atau misalnya ada big data, blockchain, kemudian electronic money dan QRIS gitu ya, itu atau kalian ingin mengambil tentang apa namanya sebuah aplikasi, membangun sebuah aplikasi digital gitu ya. Nah, itu harus kalian juga narasikan di situ seperti apa menu-menunya nanti aplikasi tersebut, kemudian seperti apa dia gambarannya ya, harus dibuat di situ dengan jelas seperti apa nanti tampilan dari aplikasi yang akan kita bangun atau kita buat. Jadi itu ya, jadi orang tidak hanya membayangkan saja, tetapi memang benar-benar kemudian tahapannya ikuti sesuai dengan tahapan bagaimana membuat sebuah aplikasi, gitu ya. Nah itu apa ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan, adik-adik? Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin masih memungkinkan untuk bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Mungkin ada yang masih bingung
Atau mungkin dari teman-teman yang tadi bertanya masih ada yang Ya, betul. Ini ya. Jadi katanya tidak ada yang bertanya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Anggi? Untuk sesi tanya jawab kita ada sampai jam 15.45, Ibu. Oh iya. Masih banyak waktu ya, Adik-adik. Ya, masih sekitar 16 menit. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini untuk sharing session sama ibunya. Dipersilahkan. Nah, untuk sekali lagi untuk literatur itu pasti ada yang namanya karya tulis ilmiah, apa namanya, walaupun tidak, tapi kalau beberapa hal terkait seperti fenomena itu kan kita bisa ambil dari penelitian terdahulu, kemudian teori-teori gitu ya, kita ambil dari beberapa literatur. Mungkin tidak sama persis lokasinya di tempat yang sama, subjeknya tidak mesti sama gitu ya, tahunnya tidak mesti sama, tetapi pasti ada unsur-unsur lain yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu yang bisa kita ambil. Ya, kalau bisa sih kalian maksudnya jangan misalnya sekarang lagi booming orang ngambil tentang penelitian tentang apa ya kemarin ya, tentang struktur pengendalian internal gitu ya. Semua ngambil itu gitu ya. Coba kita lihat di daftar pustaka dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sudah publish di jurnal ilmiah. Di situ itu ada ya, jadi ada menu register dan sebagainya itu harus dijelaskan, walaupun itu hanya berupa imajiner gitu ya, imajinasi kita nanti akan seperti apa. Dan namanya karya tulis ilmiah itu harus memang mengacu pada sumber-sumber penelitian terdahulu yang berupa hasil-hasil ilmiah juga, hasil penelitian. Ya, itu namanya karya blog gitu ya. Blog-blog itu kan belum tentu jelas sumbernya gitu ya, apakah dia melalui penelitian atau tidak gitu ya. Ya, jadi kita acu pada jurnal ilmiah. Kemudian dari website-website pemerintah ya, kalau kita memerlukan itu. Itu ya adik-adik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi sudah jelas cara mencari ya, di jurnal-jurnal yang bagus ya, ada yang terindeks pada jurnal ekonomi tadi ya, kata kuncinya kalian ketik di situ, kalian ingin meneliti apa saja itu ada gitu ya. Di situ tinggal ketik kata kuncinya saja itu akan keluar ya.
Dan masing-masing jurnal ini tidak semua sih yang tidak gitu ya, tetapi kalau dia artikelnya berbayar, kalian bisa melihat variabel apa yang dia gunakan, metodenya, hasilnya seperti apa gitu ya, pengumpulan datanya, kata, tidak boleh lebih ya, semua template jurnal biasanya begitu, dan ada juga jurnal yang tulis nggak semua dari tujuan penelitian, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan. Ya, termasuk nanti kalau kalian kan di situ pada abstrak originalitas dari penelitian kalian adalah 6 kata. Ya, 6 kata. Kemudian abstrak ini kalau dalam bahasa Inggris pasti lebih literatur yang diacu itu harus banyak, maka masalah ada ya. Kemudian pada kajian teori, kalau dia kuantitatif harus mencantumkan yang namanya grand teori. Ya, grand teori apa yang kita gunakan? Tadi ada Fraud triangle teori tadi itu dia ya. Kemudian tesisnya kemudian ada 4 gitu ya, itu tidak konsisten ya. Jadi harus konsisten dia dari awal sampai akhir itu. Dan kemudian untuk merumuskan indikator-indikator wawancara maupun indikator kuesioner itu dibangun berdasarkan kajian teori. Ya. Kajian teori apa yang kita gunakan itu harus konsisten dengan poin-poin indikator wawancara, atau itu orang kalau jeli dia biasanya kalau tidak konsisten udah di reject gitu ya. Udah ini enggak kok kayaknya penelitinya ini tidak konsisten dia gitu ya. Apa yang dia ungkapkan dalam kajian teori kok nggak sama dengan indikator-indikator kuesioner atau pembahasannya gitu ya. Pada implikasi teoritis dan praktisnya kok nggak sama. Itu dari situ udah diragu ya. Pasti dari sana. Gimana Anggi? Tidak ada yang bertanya lagi? Ya, sepertinya dari teman-teman semua yang sudah Ibu bahas pada hari ini seperti itu. Mungkin kita bisa berkegiatan acara selanjutnya seperti itu, Bu. Karena rekan-rekan juga sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan seperti itu. Silakan Anggi. Jadi demikian mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ayu Purnama beserta sesi tanya jawab. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Purnama selaku pemateri dari karya ilmiah, mohon maaf, kelas ilmiah KTI pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan,
Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan pada hari ini, yang dimana kesimpulannya yaitu seperti yang telah kita ketahui bersama dari pemaparan Ibu tadi mengenai karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah merupakan suatu hasil karya yang bersifat ilmiah disertai dengan penelitian data yang nyata. Dalam menulis karya ilmiah, harus ada sumber penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena seseorang yang meneliti tidak akan bisa berdiri dalam menulis karya ilmiahnya sendiri, seperti itu. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada artikel, yang merupakan karya tulis yang berisi gagasan ataupun fakta. Kemudian makalah, yaitu karya tulis yang bersifat ilmiah yang digunakan di dunia pendidikan. Paper, yaitu jenis karya tulis yang ditulis berdasarkan data. Serta yang terakhir yaitu skripsi, di mana skripsi yaitu karya tulis ilmiah yang lengkap sesuai dengan panduan yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun struktur dari karya tulis ilmiah, yaitu judul, halaman judul, abstrak, pendahuluan, kerangka teoritis, kemudian juga ada metode penelitian. Ada analisis data, kesimpulan, dan saran. Kemudian daftar pustaka. Ya, mungkin ini sinyalnya kayaknya nggak bagus ya. Anggi ya, hilang ya? Mohon tunggu sebentar. Tidak kelihatan. Sudah, sudah, Angginya. Ini program saya sampaikan. karya ilmiah. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Ya, Anggi. Ya. Ini karya ilmiah yang ketiga ya, adik-adik ya? Iya, Ibu. Triania, oh ya. Sampai bulan apa pelaksanaannya? Sampai bulan Desember. Oh, sampai bulan Desember ya. Berarti adik-adik kan bulan-bulan ini banyak sekali sebenarnya ada bukaan untuk lomba karya tulis ya. Iya, Ibu, banyak sekali lomba. Banyak sekali lomba ya. Dan apa itu ya dari kementerian juga banyak ya lombanya, kemudian dari beberapa pergulis, dan ada baiknya kalian bentuk tim gitu ya, jadi saling mensupport tim yang satu dengan yang lainnya. Jadi seperti tutor gitu ya, tutor sebaya gitu ya. Sudah ada ya timnya. Saling ada yang jadi mentor gitu ya. Ada? Sudah ada?
Ya. Oh, ini Anggi sudah hadir kembali. Ya, Ibu, mohon maaf sebelumnya karena di sini ada kendala sinyal, Ibu. Iya, enggak apa-apa Anggi ya. Ya, silakan Anggi. Ya. Jadi, apakah kita bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya, Ibu? Ya, bisa, Baik, silakan Ibu. Anggi. Mohon maaf sebelumnya rekan-rekan. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama pada seluruh Hilang. Oke. Apa bisa dibantu untuk sesi foto bersamanya Sriani dan tim? Ya, adik-adik, apa kalian bisa semua videonya gitu ya? Kita akan berfoto bersama katanya ya. Kan wajah-wajahnya, pose pose terbaiknya silakan nih. Terbaiknya dimunculkan ya. Oke. Kita foto sama-sama ya. sekali lagi. 1, 1, 2. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, adik-adik, terima kasih semua ya. Ibu doakan semoga kalian sukses selalu, kemudian kalian bisa menempuh studi dengan baik. Semoga kita semua sehat selalu. Kemudian jangan patah semangat ya ikut kompetisi, nggak mesti menang ya. Kalau nggak menang, coba lagi gitu ya. Jadi dari kegagalan itu kita bisa tahu kekurangan-kekurangan kita ya. Itu saja pesan dari Ibu. Semoga apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat bagi jurusan, ya, bagi instansi tempat kalian menuntut ilmu. Ya, ya, gimana Anggi, sudah bisa? Pak Anggi mendengar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Ibu? Iya, bisa. Ya. Baik, karena sesi foto bersama sudah kita lalui, maka kita akan beranjak ke acara terakhir yaitu penutup dan pengumuman. Untuk penutup, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa kembali. Doa akan saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa dapat diakhiri. Di sini saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati Ibu sebagai narasumber beserta teman-teman semua sebagai peserta kelas ilmiah pada hari ini. Semoga kegiatan kelas ilmiah pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Peserta dimohonkan untuk tetap berada di room meeting karena akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Kepada panitia saya persilahkan, dan kepada Ibu saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan materi dan meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Apa ini artinya Ibu boleh live atau gimana? Dipersilahkan Ibu untuk live. Iya. Terima kasih adik-adik semua. Mohon izin live ya. Semoga kita sehat selalu. Om Santi Santi Om. Oke, terima kasih semua. Terima kasih.